sudah dibacakan oleh MC kita, memang tema yang sangat relevan dan kena banget nih dengan dinamika profesi kita saat ini, yaitu Unlock Compliance Strategi Cerdas Menghadapi Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Sebagai notaris dan praktisi hukum, kita tentu merasakan bahwa perubahan regulasi itu bukan sekedar wacana, tetapi langsung berdampak pada praktik sehari-hari. Kadang membuat kita harus menyesuaikan ritme, kadang juga memaksa kita untuk berpikir lebih strategis. Pertanyaannya sederhana tapi penting. Apakah kita hanya sekedar patuh atau benar-benar paham substansinya dan mampu mengelola risikonya secara jelas? Nah, untuk membedah ini semua, sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya tidak asing lagi. Hadir bersama kita Bang Aulia Tafani. Bang Aulia Tafani ini merupakan pakar notaris yang sudah berkiprah di dunia notaris dan PPAT, notaris di Jakarta Selatan. Sudah punya pengalaman lebih dari 20 tahun ya Bang dalam dunia notaris dan PPAT, yang juga sudah merupakan pengajar dalam perkuliahan, seminar, dan berbagai pelatihan tentang hukum perusahaan, pasar modal, dan juga aktif dalam organisasi IKA Notariat UI yang turut berperan serta mengembangkan program-program peningkatan kualitas ilmu kenotariatan. Tanpa berpanjang waktu, kepada Bang Aulia Tafani, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Cica atas pengantarnya sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalangan notaris yang pernah magang ataupun sudah menjalankan, tadi disebut sudah 20 tahun dan sebagainya, itu sebenarnya pernah merasakan periode di mana setiap proses di Kementerian Hukum sebenarnya ada yang memeriksanya, gitu. Nah, hanya memang sejak 2014 kebijakan untuk memeriksa ini tidak ada, semua diserahkan pada notaris. Nah, tetapi ternyata database ahli ini yang kadang-kadang kita suka ambil profil datanya, itu kalau dicek ternyata tidak selalu akurat. Nah, kenapa tidak akurat? Ya tadi, karena banyak beberapa SOP yang dilakukan yang tidak dijalankan dengan baik, sehingga data yang masuk itu menjadi tidak akurat. Terkait masalah laporan bulanan, laporan tahunan yang disampaikan oleh PT kan saat ini soal saya kan belum bisa diupload ya di AHU. Nah, bagaimana kalau mereka sudah melakukan kurs, gitu kan? Sudah dibuatkan juga aktenya, kita juga sudah dapat aktenya, tapi sampai saat ini belum dilaporkan. Nah, pada saat sudah punya kewajiban itu, apakah kita yang melaporkan yang ke AHU-nya atau bagaimana gitu seperti itu? Karena kan sampai saat ini kan saya notaris kan mensosialisasikan kepada para perusahaan untuk melakukan laporan tahunan, kurs laporan tahunan. Sebagian sudah dilakukan seperti itu, tapi kan belum ada ininya di AHU. Apakah kewajiban kita selaku notaris pada saat sudah diwajibkan untuk melaporkan baru kita laporkan atau bagaimana? Dokumen yang disebut sebagai laporan tahunan sendiri sebenarnya udah siap apa belum sih? Karena banyak kan PT tertutup, itu yang dibawa ke RUPS itu laporan keuangan, bukan laporan tahunan, benar nggak Pak Taufik? Jadi diingatin juga, sekarang tolong dibungkus. Jadi kalau ini buku laporan tahunan, laporan keuangan, di depannya ada laporan tahunan gitu. Jadi laporan tahunan tuh lebih besar dari laporan keuangan gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau toh saya kemarin juga sudah terima, Pak kami udah tahunan. Pas kita lihat dokumennya ternyata laporannya hanya laporan keuangan. Ya kita bilang tolong disiapin lagi laporan tahunan, dikukuhkan juga lagi gitu, karena itu yang nanti akan dibawa ke Kementerian Hukum. Minyak dipakai menggoreng opak. Yang hadir cukup banyak, cuman sayang salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema Ikanot kali ini 14 tahun mengabdi berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan. Tadi Pak penasehat Ikanot titip salam, tolong temanya untuk disambung-sambungin lah gitu ya. Mungkin yang cocok ayat tadi ya.
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Target puasa adalah untuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Keluarga alumni notariat ya. Baik, terima kasih kehadirannya para abang-abang sekalian dan tamu-tamu undangan. Hari ini kita IKA Notariat UI, saya Ketua IKA Not UI Megi Tribuana, dan di sebelah saya Rita Diana, Sekretaris Umum IKA Notariat UI. ya, kita pada hari ini tanggal 27 Februari merayakan ulang tahun ke-14 tahun. Harapan kami tentunya IKA Not UI makin berkembang, lebih baik lagi, lebih membawa manfaat, impactful, dan tentunya menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh alumni Notariat UI. Selalu guyup, solid, dan terus berkarya. Terdepan dalam ilmu Dan karya.